Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya, kita mau sama-sama bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama beribadah, menikmati hadirat menikmati hadirat Tuhan yang kudus. Mari sama-sama kita mau persiapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu begitu besar bagi setiap kami, Yesus. Terima kasih Kau masih berikan kami satu kesempatan lagi untuk beribadah. Biarkan kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah bisa merasakan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kau mau datang kepadamu segenap hati kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah Kau yang pimpin ibadah pada saat pagi hari ini, mulai dari awal hingga berakhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan kepadamu untuk membalas cinta kasih-Mu pada kami Tuhan. Kami akan buka ibadah ini di dalam satu nama yang terindah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap datang pada Tuhan sama-sama katakan, amin.
kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami siap memuji Engkau lebih dahsyat lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita yang perkasa. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan bahwa Yesus dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Ia mencurahkan berkat melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Ia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Kau terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Ia mencurahkan berkat melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Ia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Kau terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, dan terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali sama-sama katakan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi
lagi sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau luar biasa, Engkau dahsyat. Kau Allah yang selalu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami anak-anaknya. Terima kasih kalau pagi ini kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu, kami boleh berjumpa dengan Engkau. Walaupun kami melewati tayangan streaming, tapi kami terlalu yakin Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau berkarya atas setiap kami, agar setiap kami, para pemirsa dimanapun mereka berada, umat Tuhan GAB Miracle Center, dimanapun mereka berada, diberkati, karena mereka rindu dan haus untuk sama-sama bersekutu di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan siap untuk menikmati sabda-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini sungguh luar biasa bahwa Allah kita, yaitu Allah yang selalu mengunjungi, tidak saja kita selalu merindukan untuk berjumpa, tetapi Dia juga, Bapa kita, rindu untuk berjumpa dengan kita. Dan hari ini, izinkan
Roh Kudus ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dan kita semuanya bersekutu bersama Dia, sehingga kelegahan, sehingga kelepasan, sehingga kegairahan itu terjadi atas kehidupan kita hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang seperti ini Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak untuk melihat sebuah kebenaran. Ada beberapa ayat yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk menghadapi kondisi yang hari-hari ini, di mana bumi, dunia ini mulai goncang dengan situasi dan kondisi wabah virus, di mana perekonomian akan menjadi kacau, di mana sakit penyakit timbul dan membawa sebuah kematian. Bahkan semuanya mengalami kepanikan. Izinkan hari ini Tuhan bicara buat kita, di mana Tuhan mengajak untuk kita untuk tetap menyalakan api yang ada di dalam hidup kita, agar kita tetap mampu menghadapi semua tantangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Ya, Roma 12, mari Bapak Ibu yang punya Alkitab di rumah atau lewat HP, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya akan baca di tempat ini dan Bapak Ibu boleh membaca dengan seksama ayat ini. Roma 12 ayat 11 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Ayat ini mengajarkan kita semuanya Bapak Ibu, di mana Tuhan lewat Paulus memberikan informasi, memberikan sesuatu, yaitu ingatan buat kita, di mana dia berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalimat janganlah itu merupakan sebuah kata di mana itu mengandung arti, mengandung sebuah perkataan perintah, larangan atau peringatan kepada setiap umat Tuhan. Ayat ini sungguh luar biasa. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, janganlah di sini Paulus mengajak untuk kita tetap mampu mempertahankan kerajinan kita selama kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai hari-hari yang kita lewati, sukacita, bahagia, kedamaian, berkat yang limpah. Bahkan ada hal-hal yang tidak kita ketahui, yaitu cobaan, ujian, tantangan. Sehingga banyak orang menjadikan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan mulai ragu, mulai bimbang, mulai takut, mulai panik dengan kondisi yang ada. Seperti hari-hari ini. Sepertinya Tuhan itu tidak mendengar atau tidak tahu dalam kondisi yang bagaimana tentang umat Tuhan di muka bumi ini. Bahkan semua manusia di muka bumi ini mencari Allahnya. Di manakah engkau Allah sampai hari ini? Banyak tantangan dan himpitan mulai terjadi. Satu hal saya beritahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang terus bertahan di dalam kerajinannya untuk mencari Tuhan adalah orang-orang yang mampu untuk menghadapi semua tantangan, semua rintangan, semua himpitan. Tidak ada satupun di antara kita yang mampu untuk menghadapi ini. Tidak ada satupun manusia yang ada di muka bumi ini, anak-anak Tuhan, siapapun mereka, tidak akan terlepas dari semua apa yang harus dihadapinya.
Terlebih tentang virus ini. Virus tidak memilih mana yang miskin, mana yang kaya, mana itu orang berdosa, mana itu orang yang tidak mengenal Tuhan, mana itu hamba Tuhan, mana itu seorang pembicara yang besar. Virus itu tetap berjalan, siapapun dapat dimangsanya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan mengingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ketika kita menghadapi tantangan ini, apakah kita berpikir yang lebih lagi bagaimana dan bagaimana? Mungkin Bapak Ibu seorang pengusaha, mungkin Bapak Ibu seorang pekerja, mungkin Bapak Ibu seorang hamba Tuhan. Mungkin Bapak Ibu adalah seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang hari-hari ini mengalami tekanan yang luar biasa. Apalagi khususnya di kota Surabaya Bapak Ibu, saya kurang lebih sudah 4 hari tinggal di rumah. Jadi kalau saya sama istri sama anak 2, itu rumah saya sangat sederhana. Itu saya itu kadang-kadang bercanda, lu lagi, ketemu lagi. Masalahnya ya segitu aja. Jadi hari-hari kami lewati dengan bercanda, hari-hari kami lewati dengan nyanyi-nyanyi, hari-hari kami lewati dengan ya apa saja yang bisa kita kerjakan sehingga mereka supaya tidak merasa jemu. Lebih-lebih kami selalu mengajak anak-anak untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Dia. Karena saya sadar bahwa saya sendiri tidak mampu untuk menghadapi semua tantangan ini. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Agar semua orang yang menyintai Tuhan Yesus, yang berharap di dalam kehidupan yang diberkati Tuhan, kehidupan yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan, kehidupan yang mendapat pertolongan dari Tuhan, kehidupan yang dijauhkan dari setiap malapetaka, dia selalu mencari Tuhan. Untuk itu di dalam ayat ini berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau orang-orang yang dikatakan bahasa ini kendor, artinya patah semangat, artinya mulai undur, mulai tidak lagi mencari Tuhan, tetapi mencari apa yang terjadi. Solusi dengan cara yang tidak lagi mencari Tuhan. Solusi dunia akan mulai bekerja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan ingatkan buat kita. Hal yang perlu buat kita semua, perhatikan pesan Tuhan lewat ayat ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala adalah roh yang bergairah, roh yang menyala-nyala adalah roh yang memiliki semangat, roh yang menyala-nyala tidak kekang, tidak lekang, tidak tertekan di dalam segala sesuatu, tidak tetap membara. Oh haleluya. Hari ini saya memberikan judul untuk khotbah, untuk renungan kita bersama, yaitu tentang nyalakan apimu. Bapak Ibu, di sini bukan api yang ada di dapur atau api di dalam kompor atau api-api yang lain. Tetapi api di sini yaitu kegairahan, api yang ada di dalam hidup kita agar kita tidak padam. Orang-orang yang api rohnya mulai padam, dia mulai meninggalkan keyakinannya, mulai meragukan kepercayaannya, mulai mengingkari janji-janji Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, sanggup untuk menyelesaikan segala perkara yang kita hadapi. Oh haleluya. Jadi hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan yang berkaitan dengan pesan ini untuk menghadapi tantangan akhir-akhir ini, khususnya bagi saudara-saudara kasih di dalam Tuhan. Kalau Surabaya kurang lebih 2 minggu, kalau boleh bisa dilalukan segala sesuatu, puji Tuhan. Itu
Itu harapan kita. Tapi kalau seandainya ini terjadi sampai berterus, uji Tuhan. Agar kita semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama yaitu menjaga agar api itu, yaitu mezbah Tuhan tetap menyala. Mezbah Tuhan tetap menyala di dalam kehidupan kita. Di dalam Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Ini pada zaman itu para imam itu melakukan sesuatu yang seperti ini, dikatakan di dalam ayat 12 dikatakan seperti ini. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya tetap menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Puji nama Tuhan. Para imam-imam pada zaman itu, dia selalu menjaga di dalam mezbah itu, yaitu api itu tidak boleh padam. Terus menerus dia harus memberikan kayu di atas mezbah itu, mengatur bakaran di atas mezbah itu, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Dan mezbah itu harus dijaga supaya api itu tetap menyala di atas mezbah itu dan tidak diperkenankan untuk padam. Kenapa harus seperti itu? Karena di dalam mezbah itu ada korban bakaran, dan korban bakaran itu naik di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan, dan Tuhan turun untuk memberikan segala sesuatu, melayakkan untuk umat Tuhan yang mendirikan mezbahnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adakah di antara kita yang hari-hari ini mulai gelisah dengan keadaan, sehingga kita tidak lagi untuk menikmati mezbah di dalam rumah tangga kita? Atau bahkan kalau hari Minggu, biasanya kalau hari Minggu kita beribadah bersama-sama, tetapi saat ini kita tidak lagi bersama-sama ibadah. Kita tidak lagi bersekutu berkeliling dengan beberapa umat Tuhan. Masihkah kegairan kita untuk mezbah kita tetap menyala? Mungkin lewat streaming rasanya enggak enak. Bahkan kalau ibadah Bapak Ibu, jujur, kadang-kala kalau kita lihat streaming, ibadah belum selesai atau khotbah masih berjalan, kita tinggalkan ini HP, kita tinggalkan, kita mau cari aktivitas yang lain. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar tidak sampai ke dalam hati kita, tidak sampai di dalam pikiran kita, tidak sampai di dalam semua jiwa roh kita. Hanya setengah-setengah. Dan apa yang didapatkan? Juga setengah-setengah. Karena apa? Karena api yang ada di dalam hidup kita mulai berkurang nyalanya. Orang-orang yang apinya menyala-nyala, dia tidak peduli dengan keadaan, dia tetap mengikuti ibadah, walaupun mungkin pujian nggak ada singer, walaupun pujian cuma hanya keyboard saja. Sepertinya orang Jawa bilang garing, nggak enak. Tapi orang yang apinya menyala-nyala, dia menikmati penyembahan, dia menikmati firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk itu Tuhan ajak untuk kita semua untuk tetap menyalakan api kita, kerinduan kita tetap kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika ada sesuatunya, kita selalu dalam perlindungan Tuhan, kita selalu di dalam penglihatan Tuhan, kita selalu ada penyertaan Tuhan, karena mezbah kita terus menyala. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari ini jangan sampai kita kerajinan kita mulai kendor. Biarlah roh yang ada dalam hidup kita menyala-nyala,
Dan kata Tuhan, layanilah Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus seperti seorang pembicara, seorang WL, seorang singer, pemain musik dan sebagainya. Tetapi melayani Tuhan, dia duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara. Bapak Ibu, hari-hari ini waktu kita cukup banyak untuk kita bersekutu, untuk melayani Tuhan. Tuhan, apa maumu? Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Mungkin Bapak Ibu nggak bisa memberikan sesuatu buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan hari-hari ini. Tentang mereka tidak bisa makan, mereka tidak dapat gaji, mereka mengalami sakit. Kita nggak bisa untuk menjangkau itu. Tapi lewat doa, Bapak Ibu Saudara dan saya, itu adalah salah satu wujud melayani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baiklah, yang kedua Bapak Ibu, kobarkanlah karunia yang ada pada kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6, Paulus mengingatkan kepada Timotius, dan firman ini turun buat kita semua. Karena itulah, 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Oh, haleluya. Dahulu Bapak Ibu, ketika Paulus menerima Timotius untuk menjadi muridnya, dia memberikan sesuatu, penumpangan tangan atas diri Timotius, agar apa yang karunia-karunia yang didapatkan Paulus boleh transfer spirit kepada Timotius. Ada dua hal di dalam karunia-karunia ini. Kalau saya membaca di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, ini karunia yang memang diberikan Tuhan secara umum. Ini yang perlu buat orang-orang yang percaya, yang sudah lahir baru, dia harus memiliki apa yang disebut dengan karunia ini. Roma 12 ayat 6 sampai 8, yaitu karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, membagi-bagikan sesuatu yang dia dapatkan, memberi pimpinan dan kemurahan, yaitu karunia untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat-saat ini anak-anak Tuhan khususnya, secara umum manusia yang ada di muka bumi ini membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan nasihat, membutuhkan saran, membutuhkan jalan keluar. Bagaimana ini suamiku tidak kerja, bagaimana ini sakitnya anakku, bagaimana ini masalahnya, ini masalah ini luar biasa. Bagaimana saya mau pulang kampung nggak bisa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang percaya, dengar baik-baik. Kita memiliki karunia ini. Mengajar. Mengajar dalam arti ini kita bukan seorang guru di atas, di depan murid-murid seperti di kelas. Mengajar artinya memberikan satu masukan yang baik kepada orang-orang ini. Mereka tidak lagi mengalami kelesuan, mereka tidak lagi mengalami patah semangat, tetapi ada satu semangat, yaitu orang-orang yang mau memberikan pengajaran yang baik. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah diam buat orang-orang yang berharap. Mari, jangan susah. Susah itu pasti ada, tapi jangan sampai berkelebihan. Ayo bangkit. Kalau kamu susah, kalau anakmu menderita, istrimu menderita, terus apa yang harus kamu kerjakan? Lebih baik engkau bangkit dan engkau berkarya. Apa saja yang bisa kamu lakukan? Karunia menasihati. Nasihati. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang mulai mata gelap. Hari-hari ini mulai orang itu pikirannya kacau. Karena ekonomi yang tidak baik. Sehingga dengan jalan pintas. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di tempat kami, kemarin ada sepeda motor yang mau dicuri. Sepeda motor itu diparkir, sepeda motor itu dikunci biasa.
Dan ketika itu motor itu diambil dan sebagian orang tahu, loh itu motornya ini, loh ini siapa? Lalu diteriakilah dia. Dan orang itu lari. Bapak Ibu apa yang diketahui setelah mereka ketangkap? Satu hal, mereka untuk butuh uang bagi anak dan istrinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini loh hari-hari ini, hari-hari yang penuh dengan segala hal kegelapan di muka bumi itu. Di mata kita terlihat banyak, ada begal, ada jambret, ya. Dan kita kadang-kadang kalau keluar malam, anak saya juga demikian, saya katakan, kamu jam 8 harus di rumah. Enggak boleh, kenapa? Ini loh. Bapak Ibu, mari kita yang memiliki karunia, nasihatilah orang-orang itu dengan bijak, berikanlah saran dengan baik, ajarilah mereka seperti engkau diajari oleh Kristus. Jika engkau bisa memberikan makanan hanya untuk makan hari ini, dengar baik-baik, berikan bagian yang kita miliki. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya, hari-hari ini tidak tahu di tempat Bapak Ibu, itu sering para pengamen itu, biasanya itu pengamen itu kalau saya tahu cuma satu, terus jarang mereka datang lagi. Tapi selama 4 hari saya di rumah, 1 hari itu bisa 4 orang, 5 orang. Tak pikir ini pengamen ini gitarnya sama enggak? Karena apa? Saya dulu itu suka ngamen juga Bapak Ibu. Jadi tahu. Jadi kalau ngamen, teman saya yang satu itu tak pinjemi gitarku, terus saya duduk supaya dapatnya bisa 2 kali gitu. Jadi ada 2 regu gitu. Semuanya bisa nyanyi, semuanya sebagian bisa main musik. Jadi dibagi sehingga kalau si A ini masuk ke tempat A, yang satu ini baru dapat. Terus lagi yang kelompok yang kedua masuk ke rumah ini lagi, dia dapat lagi. Harapan kita untuk mendapatkan sesuatu. Nah, hari-hari ini saya melihat itu pengamennya bukan orang-orang muda. Orang-orang sudah berusia. Kadang-kadang saya berkata, Tuhan memberkati ya Pak. Dia bilang enggak. Tapi kalau dia ngomong puji Tuhan, itu pasti dia anak Tuhan Bapak Ibu. Pasti anak Tuhan. Lalu mungkin saya akan ajak mereka masuk. Mungkin mereka butuh sesuatu. Walaupun saya tidak bisa memberikan yang terbaik. Tapi minimal mungkin saya akan bertanya, Bapak kenapa bisa begini, Bapak kenapa bisa begitu. Dan mungkin saya bisa berbagi buat mereka. Walaupun itu tidak seperti apa yang mereka harapkan. Bapak Ibu, ini yang dibutuhkan hari-hari ini. Agar kita tetap kuat, tetap melakukan segala sesuatu, yaitu melayani Tuhan dengan cara kita yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir tuh. Yang terakhir, agar kita kuat tidak kendor di dalam api kita yang terus menyala, yaitu bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Kolose 4 ayat 2 Bapak Ibu. Ayat ini berkata seperti ini, Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah artinya terus menerus mencari dan mencari, bicara dan bicara terus kepada Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Bertekun dalam doa, ada satu mezbah yang dibangunnya. Ada suatu hal yang dirindukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting buat kita hari-hari ini. Seberapa jauh doa-doa kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah banyak berdoa, izinkan saya katakan, lebih lagi untuk kita bisa berdoa. Karena dengan doa kita akan tegar dan kita tidak akan goyah. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Berjaga-jaga sambil mengucap syukur.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berjaga-jaga di tempat ini banyak hal. Izinkan saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini, khususnya Surabaya dilarang ke sana kemari. Sekarang mulai jam 9 harus selesai ada di rumah semuanya. Kalau kita pergi mau kemana kita harus cuci tangan, kita harus bersihkan itu dengan pembersih. Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita mau keluar minimal kita tidak boleh boncengan dengan orang yang tidak satu KTP, Bapak Ibu. Jadi kalau saya tadi dimintai tolong sama tetangga, lebih baik motor kuai bawaan keluar roh mbak bojomu daripada aku ngantar kamu, daripada nanti risikonya cukup tinggi. Seperti itu kondisinya. Dan lagi Bapak Ibu, kita harus menggunakan masker. Ini namanya berjaga-jaga juga. Halo, anak-anak Tuhan yang mendengarkan, yang bersama-sama bersekutu di tempat ini. Mari kita berjaga-jaga, jangan menentang. Karena sesuatu yang menentang itu akan membawa petaka buat diri kita. Apalagi menentang tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu, orang yang dapat mengucap syukur adalah orang yang mampu untuk berjaga-jaga di dalam kondisinya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu di rumah. Saya tidak tahu apa yang menjadi tantangan atau masalah di dalam keluarga Bapak Ibu. Tapi izinkan saya bicara, mari kita mengucap syukur. Mungkin tidak enak, tapi saya tahu orang yang mengucap syukur ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ayat 11 dikatakan janganlah hendaknya bersukacitalah dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12 bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kita harus bersukacita walaupun ini tidak enak untuk kita nikmati. Enak enggak enak katanya orang Jawa. Makanan. Karena itu tidak bisa kita hindari, kita harus melewatinya. Bersukacitalah dalam pengharapan karena di dalam pengharapan kepada Tuhan ada pertolongan. Amin. Sabarlah dalam kesesakan. Hari ini kita mengalami kesesakan di seluruh muka bumi ini. Bahkan di rumah Bapak Ibu masing-masing. Tetapi sabar, kita akan ada jalan keluar. Ada nyanyian yang cukup lama bahwa tidak selamanya mendung itu kelabu. Dan tidak selamanya langit itu biru. Artinya semuanya akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersukacitalah, sabarlah dalam kesesakan. Dan yang terakhir tadi, bertekunlah di dalam doa. Hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetaplah kobarkan apimu di dalam hidupmu. Dan saya terlalu yakin, dengan mengobarkan api kemuliaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita cakap untuk menanggung segala perkara. Oh puji nama Tuhan, saya minta untuk pemusik, saya minta untuk pemuji. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu, 3 hal yang penting buat kita untuk tetap kobarkan api kita. Kita tetap menjaga agar api itu tetap ada misbah terus menyala dalam rumah tangga kita. Kobarkan karunia-karunia yang ada dalam hidup kita. Dan tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan bertekunlah di dalam doa. Karena disitulah ada kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji, kami boleh memuliakan Tuhan, bahkan kami boleh menikmati sabda-Mu. Kau terus mengajarkan kami untuk tetap kuat. Biarlah api yang ada di dalam hati kami, di dalam roh kami terus membara. Kami haus, kami rindu akan Engkau. Kami tahu keadaan ini Tuhan tidak semakin baik. Tapi kami lebih tahu Engkau yang akan membuat kami baik Tuhan.
Terima kasih Bapak untuk firman. Berkati setiap saudara-saudara kami, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berkati mereka Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk sabda yang boleh kami nikmati. Roh Kudus mari, Engkau yang menerjemahkan lebih dalam lagi atas kebenaran firman. Hingga kami mampu dan kuat untuk menjalani segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami untuk minggu ini, Tuhan Yesus Kau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Memberkati pemusik, memberkati pemuji penyembah, memberkati kami semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Mari Roh Kudus mampukan kami tetap untuk menjaga api kami tetap menyala. Demikian juga anak-anak Tuhan yang ada di mana saja mereka berada. Jemaat Tuhan GAP Miracle Center dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mengalami banyak tantangan, mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak masalah yang harus dihadapinya, Tuhan tolong. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang melepaskan Daud dari mulut singa. Tuhan juga yang akan memelihara kami dan akan melindungi kami dari semua bahaya. Memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Memberkati. Menyerahkan gereja-Mu GAP Miracle dalam tangan-Mu. Gembala sidang kami, Bapak Teguh, bersama keluarganya. Demikian juga Pak Sandy, Pak Budi, Pak Saputra sekeluarga. Kami semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, Tuhan tolong. Mampukan kami untuk tetap melihat kemuliaan-Mu. Mampukan kami terus melayani Engkau. Dan mampukan kami terus untuk membara api kami. Untuk menjadikan banyak orang mengenal Kristus lewat pelayanan kami. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati juga kesehatannya. Perlindungan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapak. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu. Biarlah berkat daripada Bapa di surga turun atas-Mu. Kasih setia daripada Yesus yang telah berkorban menyerahkan hidupnya. Melimpah berkat bagi-Mu.
Dan engkau akan dijauhkan dari setiap malapetaka karena dia sudah menebus engkau dengan darahnya. Dengan lewat persekutuan Roh Kudus engkau mendapat penghiburan. Engkau mendapat pertolongan. Engkau mendapatkan kekuatan. Mari kita selesaikan ibadah ini dengan membawa berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama nikmati berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.